Gereja dalam penyertaan Roh Kudus sepanjang zaman. Jika kita memandang sejarah gereja dari abad ke abad, kita melihat gambaran besar bagaimana Roh Kudus senantiasa menyertai umatnya. Seperti sebuah pohon kehidupan, gereja bertumbuh melalui berbagai zaman dengan karakteristik yang berbeda. Pada abad mula-mula, yaitu abad 1-7, Yesus Kristus adalah benih yang mati dan bangkit. Dari benih ini, gereja bertumbuh dan mengakar. Akar ini melambangkan fondasi iman Kristen, ajaran para rasul, doktrin Tritunggal dan Kristologi, kanonisasi Alkitab, serta pengakuan iman yang benar. Walau banyak penganiayaan, Roh Kudus memampukan jemaat mula-mula untuk bertahan, menyebarkan Injil, dan memurnikan doktrin yang menjadi dasar gereja sepanjang masa. Pada abad pertengahan, abad 8-15, gereja seperti batang pohon yang mulai menjulang, tampak kuat secara struktur dan pengaruh, namun juga mulai mengalami luka dari dalam. Kekuasaan duniawi dan penyimpangan ajaran merajalela menyebabkan penyalahgunaan otoritas gerejawi dan jauh dari teladan Kristus. Tapi di tengah kegelapan, masih ada umat Tuhan yang setia, hidup sederhana, memberitakan Injil secara diam-diam, dan menjadi saksi di balik bayang-bayang kekuasaan duniawi. Pada saat yang sama, meski perang salib membawa banyak luka dan konflik, Injil tetap menyebar ke berbagai penjuru melalui misionaris dan pedagang yang setia. Lalu pada abad-abad akhir, abad 16-21, pohon gereja mulai mengeluarkan tunas-tunas dan bercabang. Reformasi Protestan membangkitkan kembali kasih kepada firman Tuhan. Denominasi lahir sebagai upaya kembali ke Injil yang murni. Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, Injil disebarkan ke seluruh dunia, dan buah mulai tampak nyata. Buah yang dimaksud adalah buah Roh Kudus. Buah ini nyata dalam hidup para pengikut Kristus yang sejati. Abad ke-20-21 memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa, kebangunan rohani, penyebaran Injil secara global, dan pelayanan digital. Meskipun dunia mengalami perang dunia 1 dan 2 yang membawa kehancuran dan penderitaan, banyak orang justru mencari pengharapan dalam Tuhan. Di masa inilah, Injil disiarkan lewat radio, film, internet, dan media sosial. Bahkan gereja hadir di ruang digital. Kini pohon besar ini telah berubah dan menaungi berbagai bangsa dengan lebih dari 2,6 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Namun, perjalanan belum selesai. Injil telah tersebar ke seluruh dunia. Gereja kini menghadapi tantangan besar di masa depan, masa kesengsaraan seperti yang tertulis dalam nubuat Alkitab. Tapi kita percaya Roh Kudus terus menyertai, menolong dan memimpin gerejanya untuk tetap setia dan memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi, apakah kita sudah siap menyambut kedatangannya?